Apa sih Mas arti dari Kopas Tama Farm Mas? Kalau arti Kopas Tama itu sebenarnya terinspirasi dari istilah militer, Mas. Ya, Kebetulan salah satu pemiliknya kakak saya juga itu orang militer. Jadi nama Kopas Tama itu berasal dari Kompi pasukan Tamtama. Jadi beliau kan TNI. Nah, jadi otomatis adalah nama itu dan terinspirasi dari situ. Jadi dipakailah nama Kopas Tama. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Wirausaha Desa. Oke, kali ini kita berada di Kopas Tama Farm ya. Ini mungkin teman-teman sering lihat ya di grup Facebook Kopas Tama Farm. Kopas Tama Farm ini milik siapa sih sebenarnya? Kalau teman-teman mungkin penasaran seperti apa sih Kopas Tama Farm dan mungkin kambing apa saja yang berada di kandangnya. Di belakang kita sudah ada pejantan ya, 2 pejantan yaitu kambing Etawa Kaligesing dan Sendua teman-teman. Jadi di kandang Kopas Tama Farm ini memang ada 2 jenis kambing. Dan mungkin nanti di video selanjutnya kita akan review ya untuk kandangnya dan mungkin isi di dalam kandangnya. Oke, langsung saja kita tanya ke mungkin peternaknya atau mungkin ini sebagai pengasuhnya. Oke Mas, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas Inten Mas? Dengan Mas Ajib. Mas Ajib. Iya. Mas Ajib ini alamatnya di daerah mana sih Mas? Kalau alamatnya ini tepatnya di Dusun Gumo Kembar, RT 3 RW 5, Desa Sidoarjo, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Jember Mas, ya, Jawa Timur ya dengan. Ya, berarti baru kali ini ya saya review kambing Etawa Kaligesing di wilayah Jember, ya. Di desa saya sendiri teman-teman. Oke Mas, kalau di Kopas Tama Farm Mas, apa sih Mas arti dari Kopas Tama Farm Mas? Kalau arti Kopas Tama itu sebenarnya terinspirasi dari istilah militer, Mas. Ya, kebetulan salah satu pemiliknya kakak saya juga itu orang militer. Jadi nama Kopas Tama itu berasal dari Kompi pasukan Tamtama. Jadi beliau kan TNI. Nah, jadi otomatis adalah nama itu dan terinspirasi dari situ. Jadi dipakailah nama Kopas Tama seperti itu. Kopas Tama Farm. Ini memang kandang atau mungkin peternakan keluarga Mas ya? Oke, istilahnya lebih ke peternakan keluarga. Peternakan keluarga ya. Oke Mas, Kopas Tama Farm ini berdiri tahun berapa Mas? Oke, Kopas Tama Farm ini berdiri mulai tahun 2017. 2017. Mulai dari istilahnya ya merintis sejak 2017 lah, kemudian menambah berkembang sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Iya. Oke. Jadi mungkin awal dulu 2017 itu memang sudah berminat atau mungkin ada dari teman atau yang seperti apa Mas? Oke, kalau dari dulu memang sudah pelihara kambing Mas. Cuma istilahnya kambing Jawa, kambing seperti biasa istilahnya lah. Ya, terus mulai 2017 akhir itu tertarik ke Etawa, kambing Etawa seperti itu. Jadi mulailah mencoba dieliminasi yang kambing Jawa itu dieliminasi satu beralih bahan ke kambing Etawa. Jadi pelihara satu beranak, ada yang nambah gitu, ada yang cari bahan lain, ada yang dari peranakan sendiri seperti itu. Kalaupun dari awal dulu ternak itu beli di mana Mas? Gimana? Kalau ternak beli awal dulu. Oh, enggak. Kalau sumbernya ada beberapa Mas. Istilahnya kita nggak cuma ngambil dari satu orang, itu kita dapat kambing itu dari beberapa orang. Contohnya dari Pak Haji Sutris, Mas Fauzi Zohari, MB-nya itu. Terus kemudian ada yang dari Bilatawa, Bojonegoro. Terusan dari Mas Farid yang sumbernya salah satu tadi yang namanya Nanggala itu sumbernya dari Lereng Semeru Farm. Lereng Semeru Farm. Ya, itu dari sumbernya dari Mas Farid itu. Cuma dari sana gitu, seperti itu. Jadi dari berbagai farm-farm Mas.
Berarti ini sudah niatan untuk buat ternak etawa gitu Mas ya? Okay. Insya Allah sudah. Iya, memang buat usaha juga. Usaha juga ya, usaha keluarga Mas ya. Iya, Oke, Mas mungkin kalau di Kopas Tama Farm ini cenderungnya ke etawa Kali Gesing atau di Senduro sih Mas? Kalau Kopas Tama Farm berimbang seperti Mas. Berimbang ya. Kita juga istilahnya breeding Kali Gesing, iya. juga breeding Senduro. Okay. Jadi dua-duanya. Dua-duanya ya. Karena memang kalau Senduro kan di daerah lokal sini juga banyak. Hanya lokal daerah Lumajang, Jember banyak Mas. Juga. Kalau di Kopas Tama Farm ini Mas, kalau keranda atau luri itu dari luri apa saja sih Mas? Oke. Kalau yang di belakang ini namanya punggawa Mas. Punggawa ya. Ini dari apa? Lurinya Braja Musti. Braja Musti ya. Braja Musti dari Bilatawa Farm. Bilatawa Farm. Yang ini dari Kaji Sutes, yang satu itu yang Nanggala itu yang seleret. Iya. Itu dari sumbernya Mas Farid dari Lereng Semeru Farm. Lereng Semeru Farm. Mungkin dari sumber-sumbernya sudah terkenal semua Mas ya. Kalau di peternak-peternak besar. Peternak besar semua ya. Ya mungkin Kopas Tama Farm ini adalah farm yang akan besar juga seperti yang sudah disebutkan jenengan Mas ya. Amin insyaallah. Mas, kalau di Kopas Tama Farm ini melayani apa saja Mas? Untuk mungkin bibitan atau mungkin susu atau seperti apa? Oke. Jadi kalau di Kopas Tama istilahnya kita menyesuaikan dengan minat pembeli Mas. Jadi kalau semisal pembeli menginginkan bibitan, ya insya Allah ada, kita usahakan ada. Terusan menginginkan bakalan dan sebagainya atau betina, babon dan sebagainya jantan, kita bisa usahakan seperti bisa itu. Ya Mas. Okay. Jadi tergantung kita menyesuaikan pembelinya. Pembelinya ya. Okay. Pembelinya minta yang seperti apa Mas? Okay. Kalau semuanya Mas, teman-teman ingin tanya selengkapnya atau mungkin tanya seputar harga Mas ya, ini bisa ya. Nomor HP-nya bisa nanti ditaruh di deskripsi Mas. Bisa. Kalau ingin tahu lebih lanjut tentang Kopas Tama Farm, kita punya halaman di Facebook Mas. Searching saja namanya Kopas Tama Farm. Di situ kita upload istilahnya perkembangan mengenai Kopas Tama Farm, istilahnya barang apa yang ready itu ada di sana. Searching saja di Facebook Kopas Tama Farm namanya. Boleh ya Mas ya. Langsung bisa. Ada ya. Iya, ada. Ya. Jadi untuk teman-teman mungkin kalau memang kita ini di depan Mas ya, ini di depan memang di desa ini hawanya sejuk ya, mungkin ini agak panas karena memang di depan dan cuacanya sudah cerah sih Mas ya. Ini kalau biasanya mendung sekali ya. Jadi asri sekali kalau di daerah sini Mas ya. Kalau mungkin dari pakan Mas, dari pakan-pakan yang diberikan untuk kambing Kopas Tama Farm ini seperti apa sih Mas untuk kandangnya Mas, untuk ternaknya Mas? Kalau di Kopas Tama Farm hampir istilahnya 50 banding 50 Mas. Jadi kalau 50 hijauan, 50 pakanan tambahan seperti comboran dan sebagainya itu. Jadi ya 50 hijauan, pagi kita kasih hijauan, kemudian sore kita kasih comboran seperti itu, kita bantu lagi, kita tambah support lagi hijauan untuk malam ya. Berarti untuk pakannya berapa kali Mas untuk kambing-kambing jantan atau betina ini, apa sama atau seperti apa Mas? Kalau di sini sama Mas. Sama ya? Oke, sama saja. Berapa kali Mas? Kalau makanan misalnya full makanannya itu sore Mas. Sore ya? Sore kita pakanan tambahan comboran itu kita tambah hijauan. Itu sampai pagi itu hanya sisa-sisa istilahnya hijauan yang kemarin itu dikasihkan gitu. Jadi kalau fullnya sore sama malam. Sore sama malam ya. Berarti habis comboran atau hijauan dulu atau comboran dulu Mas? Comboran dulu Mas. Terus hijauan ya Mas? Hijauan. Berarti cuma satu kali Mas ya? Iya. Sore dan malam itulah itu. Sore ya dan malam ya. Selama ini Mas beternak mulai dari 2017 ini apa sih Mas kendala di kedua jenis kambing ini? Oke. Jadi ya memang kita tahu mungkin ya kambing etawa itu perawatannya lebih ekstra nggih. Nah, mungkin istilahnya kendala mungkin ya otomatis dari perawatan gitu ya. Kadang kalau perawatannya kurang ekstra, istilahnya kurang diperhatikan ya ada sajalah penyakitnya seperti gatal, skabies dan sebagainya gitu. Istilahnya rentan sekali lah etawa itu dibandingkan kambing-kambing ras asli gitu kan. Jadi seperti itu.
terus di pakan hijauan ini Mas kan kebanyakan di daerah barat sana kan, daerah Nganjuk dan yang lainnya kan kebanyakan pakai pakan kering Mas. Kalau di sini pakai hijauan ini apa banyak hambatan atau mungkin banyak penyakit yang diderita kambing atau seperti apa Mas? Atau mungkin lebih bagus? Kalau hijauan kebetulan daerah sini kan banyak istilahnya hijauan itu melimpah Mas, ya, stok melimpah. Ya. Jadi mau ndak mau kita manfaatkan yang ada gitu loh. Jadi ya kita banyak hijauan ya udah kita 50 banding setengah-setengah lah, banyak hijauan. Nah, mungkin kendalanya kalau hijauan ya mungkin jarang Mas. Mungkin kalau istilahnya hijauannya terlalu muda atau hijauannya tidak cocok untuk kambing, mungkin kambing bisa mencret, diare dan sebagainya seperti itu. Ya mungkin seperti itu kendalanya. Mungkin kalau hijauan kan memang dari dulu pakannya juga ya, hijauan. Ya memang hijauan. Ya, mungkin kalau ada yang tidak cocok atau hijauannya terlalu muda itu mungkin ya itu kendala ya seperti itu. Kalau tapi nggak ada kendala yang berarti Mas ya, maksudnya tuh sampai ada kematian atau seperti apa? Alhamdulillah belum Mas. Alhamdulillah belum ada. Terus umpamanya teman-teman Mas baru peternak awal ya di daerah Jember ini, banyak teman-teman saya yang ingin ternak kambing etawa, yang ingin cari peternak etawa kan dulu saya belum banyak kenal di Jember ini Mas ya. Ini bisa belajar ke sini atau seperti apa Mas? Oke, monggo Mas, kita istilahnya sharing lah, sama-sama belajar. Sama ya. Saya juga dan istilahnya satu keluarga itu juga belajar. Jadi nggih monggo datang saja ke sini, kita istilahnya ngobrol, ngopi bareng sambil sharing belajar, enggak apa-apa. Itu Mas. Asik gitu Tina. Berarti ini kandang Kopas Tama Farm sangat terbuka untuk teman-teman, baik dari mungkin belajaran Mas ya, membeli bibit ataupun seperti apa sih perawatan di Kopas Tama Farm. Mungkin teman-teman sudah sering lihat ya di Facebook seperti apa Kopas Tama Farm. Nah, sekarang kita ada di kandang Kopas Tama Farm. Mas, kalau dilihat dari postingan Kopas Tama Farm Mas, ini kadang-kadang ada di Jember, kadang-kadang ada di Purworejo, kadang-kadang ada di Probolinggo. Ini memang ada berapa kandang Mas Kopas Tama Farm ini Mas? Kalau Kopas Tama Farm kebetulan ada yang istilahnya kandang besar masih ada di sini, di Jember dan di Purworejo kebetulan. Jadi prinsipnya seperti kerjasama bermitra seperti itu Mas. Istilahnya satu bangun istilahnya peternakan bernama Kopas Tama Farm seperti itu. Jadi istilahnya kita kerjasama bermitra gitu. Dan di sini pun di lingkungan sekitar sini di Jember kita juga istilahnya merintis istilahnya menciptakan mitra-mitra. Jadi warga di sekitar kita jadikan mitra seperti itu. Merawat kambing yang ada di sini kita lepas beberapa ekor dirawat oleh mitra-mitra Kopas Tama seperti itu. Semuanya kalau teman-teman kan belum tahu Mas, belum tahu tentang kambing, dan mungkin kalau awal-awal kan mungkin kalau ingin langsung beli kan juga takut dengan harga yang mahal. Terus ini seperti apa Mas mitra di Kopas Tama Farm? Kalau mau bermitra enggak apa-apa, istilahnya kita terbuka kok istilahnya. Kita terbuka, jadi istilahnya monggo datang dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu seperti apa gitu. Nanti siapa tahu kita cocok bisa bermitra seperti itu. Istilahnya tidak ada syarat khusus, monggo datang aja dulu. Jadi kalau ingin bermitra kambing etawa Mas ya, ini di Kopas Tama Farm membuka untuk daerah Jember Mas ya, ini ya. Daerah sekitar Jember mungkin teman-teman yang ingin bermitra atau seperti apa sih cara bermitra di Kopas Tama Farm. Kalau ingin ternak sendiri mungkin was-was dengan mungkin harganya Mas ya. Mungkin dengan takut dengan harga jual anakannya, tapi dengan mitra Kopas Tama Farm ini sangat bisa membantu peternak pemula Mas ya. Mas, mungkin ada yang bisa di-sharing untuk para peternak-peternak di wilayah Jember yang masih awal atau mungkin masih ragu di bidang peternakan kambing etawa Mas? Sebenarnya kalau dibilang seperti itu saya juga masih belajar. Sampai saat ini saya juga masih belajar. Yang terpenting itu intinya sebetulnya sabar, telaten, dan istilahnya terus kerja keras Mas. Istilahnya kalau istilahnya tiap hambatan itu pasti ada kendala. Dalam kambing etawa pun pasti ada kendala. Itu tapi bukan masalah bagi saya. Itu istilahnya kita jadikan pengalaman saja. Pengalaman mahal memang mahal. Jadi kuncinya memang harus telaten dan sabar istilahnya. Prinsipnya peternak kambing etawa seperti itu mungkin. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya penjelasan tentang Kopas Tama Farm ya, farm yang mungkin pertama kali di wilayah Jember yang saya datangi ya. Ini
ternyata satu kecamatan dengan saya ya Mas ya. Ini belum tahu kalau enggak Mas David ini Mas ya. Mas David Mas ya, Mas David. Mungkin kalau teman-teman sering lihat share dari Mas David, ini kita datangi oleh dari Wirausaha Desa ini datang langsung ke kandang yang berada di Jember ini Mas ya, Jember. Mungkin teman-teman ini kalau mungkin ingin seperti apa sih di seputar Kopas Tama Farm, teman-teman bisa lihat di halaman, ketik saja Kopas Tama Farm. Dari kegiatan setiap harinya di kita share ya, di share di halaman Kopas Tama Farm, halaman Facebook teman-teman, Kopas Tama Farm. Oke Mas David, terima kasih. Mas Ajib, adik dari Mas David ya Mas. Jadi terima kasih Mas, ini tentang penjabaran di Kopas Tama Farm. Mungkin di video ini cukup sekian, nanti langsung saja kita ke kandang Mas untuk melihat jenis kandangnya, jenis kambingnya dan yang lainnya. Oke Mas, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, cukup demikian ya kita berbincang di pinggir jalan ini teman-teman, dan ditemani oleh dua pejantan kambing Senduro dan kambing Kaligesing. Nanti di video selanjutnya kita akan lihat seperti apa di kandang Kopas Tama Farm. Dan mungkin teman-teman kalau ingin pesan bibit atau mungkin ingin belajar atau ingin bermitra bersama Kopas Tama Farm, di sini membuka lebar-lebar untuk peternak pemula ataupun yang baru menekuni kambing etawa di wilayah Jember. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.